Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita masih diberi pertolongan Allah bisa bertemu kembali pada pelajaran akidah akhlak menginjak bab keempat. Anak-anak, tadi sebelum belajar kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga dengan barakalahnya bacaan nanti Allah berkehendak membuka kepandaian kalian. Al-Fatihah. Pada hari ini siapa yang tidak masuk kira-kira kemana? Agar kemana agar? Tipes. Tipes. Kangen. Atau kering? Udah ya, satu saja ya nggak masuk. Sebelum kita mulai pertemuan kemarin di bab 3 kita mempelajari yaitu adab Islam, adab Islami terhadap saudara, teman dan sahabat. Habib Wahdan, siapakah teman itu dan apakah kamu sudah punya teman? Sudah. Kelas berapa? 9. Kelas 9. A B C D E F G tulis mana? B. Pilih B. Oh ya. B. Semoga menjadi teman sehidup dan semati. Teman ya. Kalau tetangga, coba sang ahli kitab, apakah tetangga itu? Sampai Nabi menjelaskan barang itu sebagai salah satu dari tanda keimanan seseorang. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir para muslim. Bahkan di kitab di bab itu juga tertera malaikat Jibril berpesan pada Nabi untuk selalu baik bersama tetangga. Sampai Nabi mengira si tetangganya itu ahli waris dari malaikat Jibril atau saudaranya. Oke, sekarang kita menginjak bab 4 yaitu tentang keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah kedua pada zaman Khulafaur Rasyidin. Yang cara pemilihannya langsung dipilih oleh Sayyidina Umar ini termasuk salah satu ulama Rasyidin yang mempunyai cerita keteladanan yang sangat banyak. Seperti kisahnya Nabi Sulaiman, pokoknya yang cerita itu banyak sekali. Di antaranya itu kisah kebijaksanaan Sayyidina Umar, kejujurannya, kebijaksanaannya itu banyak sekali. Untuk lebih jelasnya, Sayyidina Umar itu adalah berasal dari suku bapaknya bernama Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurr bin Rijat bin Ati bin Oke, itu sudah saya singgung tadi secara singkat tentang Sayyidina Umar. Sekarang silakan membagi kelompok. Ini ke sana, belakang ke sana, sama 4 kelompok. Silakan.
Dan sekarang juga bab 4 yaitu keteladanan pimpinan. Silakan dibaca, dipahami dan dihayati. Oke, dimulai dari kelompoknya Gus Mufar. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah dari seorang ibu bernama Hantamah binti Hashim. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam di usia 27 tahun. Beliau salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga adalah khalifah kedua Islam. Pada masa pemerintahan beliau, kemajuan Islam berkembang pesat, disebut Futuhut Islamiyah atau bisa juga disebut pembuka Islam karena terus kelompok sebelahnya terusnya tentang yaitu tentang sifat-sifat Sayyidina Umar. Ustaz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang sangat menonjol sebagai berikut. 1. Dijuluki sebagai Al-Faruq. 2. Dijuluki sebagai Abu Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. 3. Dijuluki sebagai Abu Hafaz, tegas dalam pendirian. 4. Di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa demi agama Islam. Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang silakan bertanya ke kelompok lain. Apa pendapatmu tentang Islam? Namanya itu ya, progresi. Jadi apakah hasilnya saya jelaskan sebelumnya yang dinamai Al-Faiz? Dijuluki sebagai Abu Faiz, yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab tidak hanya cerdas dalam mengatur pemerintahan dan mengatur strategi perang, beliau sangat cerdas. Julukan ini juga diberikan oleh Rasulullah. Kemudian kelompok sini, apa artinya Al-Hafaz? Al-Hafaz ialah tegas dalam pendirian. Sebutkan sifat satu contoh keteladanan tentang ketegasan Sayyidina Umar. Kisah ketegasan dari keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sebuah lembah
beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati nelangsa, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka silahkan menghadapi aku di balik lembah ini, dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya." Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Terima kasih. Nah, sekarang jika dilihat dari situ, di situ ada yang namanya sifat-sifat Sayyidina Umar. Terus kisah keteladanan tentang ketegasan atau kedisiplinan. Contohnya, ketika anaknya datang ke kantor, ini urusan apa? Urusan negara, urusan keluarga, lakunya saya matikan. Di antara menjauhkan dari korupsi. Kemudian ketika beliau setiap malam itu suka keluar untuk menghibur rakyatnya yang mungkin ketinggalan belum mendapatkan pijakan Sayyidina Umar. Contohnya mendengar anaknya menangis, setelah didatangi ternyata dia menunggu ibunya memasak karena kalau nggak masak setelah dilihat ternyata yang dimasak bukan. Dia langsung menangis pulang mengambil gandum sekitar ke karung langsung diangkat sendiri dikatakan ke orang miskin tadi. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Terus satunya lagi apa ya? Karena tadi kesederhanaannya itu tadi ya. Jadi gajinya itu diambil secukupnya, nggak diambil semua. Kecuali kalau istrinya minta uang untuk keperluan, jadi yang diambil seperlunya saja, tidak mewah. Itulah diantara ketegasan Sayyidina. Bagaimanakah kalau kisah itu di sifat-sifat Umar itu disamakan dengan pimpinan sekarang? Seperti mencari jerami di dalam apa namanya, jarum di dalam jerami. Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini? Paham? Cukup? Oh, tenang ya. Maka kembali kita tutup dengan bacaan apa namanya itu? Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.